Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan aku Wulan. Dan aku Arya. Kali ini kita akan memberi informasi kepada kalian bahwa di tanggal 12 November ini ada 2 hari penting nasional, yakni Hari Kesehatan Nasional dan Hari Ayah Nasional. Nah, kita mulai dari Hari Kesehatan Nasional dulu ya. Sejarah terjadinya Hari Kesehatan Nasional ini awalnya pada era Soekarno sekitar tahun 1950-an, di mana terdapat wabah penyakit malaria yang menjangkit hampir seluruh warga Indonesia dan menyebabkan ratusan ribu korban jiwa. Wabah ini menyulut pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya pemberantasan malaria di seluruh daerah yang berada di Indonesia dengan membentuk Dinas Pemberantasan Malaria pada tahun 1959. Yang kemudian diubah namanya menjadi Komando Operasi Pemberantasan Malaria pada bulan Januari 1963. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan WHO dan USAID untuk membasmi malaria ini. Pembasmian malaria ini menggunakan insektisida diklorodipenyl trichloroethane yang disemprotkan ke rumah warga yang ada di seluruh Indonesia. Presiden Soekarno melakukan penyemprotan secara simbolis pada tanggal 12 November 1959 di Desa Kalasan, Yogyakarta. Selanjutnya, penyemprotan insektisida diklorodipenyl trichloroethane ini juga dibarengi dengan penyuluhan kesehatan pada masyarakat. 5 tahun kemudian, sekitar 63 juta penduduk di Indonesia telah terbebas dari wabah penyakit malaria. Keberhasilan Indonesia dalam membasmi penyakit malaria ini menjadikan Hari Kesehatan Nasional pertama di Indonesia pada tanggal 12 November 1964. Hal ini menjadikan titik awal kebersamaan komponen bangsa di Indonesia dalam membangun kesehatan di Indonesia. Tujuan dari peringatan Hari Kesehatan Nasional ini yaitu untuk mengajak seluruh masyarakat Indonesia agar memiliki gaya hidup yang sehat dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Adapun tujuan utama dari momentum Hari Kesehatan Nasional ini sebagai pengingat bahwa derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya akan terwujud apabila seluruh komponen bangsa ikut berperan dalam upaya kesehatan, serta mengkampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat. Pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, akademisi dan juga praktisi turut ikut ambil bagian dari peringatan Hari Kesehatan Nasional ini untuk mendukung pembangunan kesehatan di Indonesia. Masyarakat semakin mengerti arti penting dari perilaku dan lingkungan sehat, serta melakukan gerakan hidup sehat baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, dan tempat umum. Kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitarnya masih rendah. Berdasarkan Riskesdas tahun 2013, persentase rumah tangga yang memenuhi kriteria perilaku hidup bersih dan sehat baru mencapai 32,3%. Untuk fasilitas kesehatannya sendiri, terjadi jumlah peningkatan puskesmas dengan rata-rata 70 puskesmas per tahun. Total jumlah puskesmas yang ada di Indonesia sampai dengan Desember 2019 lalu yaitu 10.134 puskesmas. Namun, rasio puskesmas per kecamatannya sendiri masih belum merata. Provinsi dengan rasio puskesmas per kecamatan tertinggi adalah Jakarta dengan 7,16 puskesmas per kecamatannya. Sedangkan Papua Barat berada pada rasio terendah yaitu dengan 0,28 puskesmas per kecamatannya. Persoalan lain adalah menyangkut masalah distribusi yang belum merata, khususnya tenaga medis. Tenaga medis terbanyak di sini yaitu ada dokter dengan skor 53,16%. Adapun provinsi yang memiliki jumlah tenaga medis tertinggi yaitu DKI Jakarta sebanyak 13.887 orang. Sedangkan provinsi dengan tenaga medis terendah yaitu Papua Barat sebanyak 342 orang. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang Hari Ayah Nasional. Hari Ayah lahir atas prakarsa paguyuban satu hati lintas agama dan budaya yang bernama Perkumpulan Putra Ibu Pertiwi. Tahun 2014, paguyuban tersebut memperingati Hari Ibu di Solo dengan mengadakan acara sayembara menulis surat untuk ibu. Hal ini mendapat sambutan yang cukup baik dari pihak setempat dan mendapatkan sekitar 70 surat yang kemudian dibukukan.
Beberapa surat tersebut dibacakan oleh para peserta yang terdiri dari kelompok usia SD, SMP, SMA, mahasiswa, hingga umum. Momen kian mengharukan ketika para anak yatim piatu melakukan sungkeman kepada ibu-ibu panti jompo. Selesai acara, panitia penyelenggara dibuat terheran-heran karena pertanyaan dari peserta. Kapan diadakan sayembara menulis surat untuk ayah? Kapan peringatan Hari Ayah? Pertanyaan tersebut menggugah hati untuk mencari tahu kapan peringatan Hari Ayah di Indonesia dilaksanakan. Perkumpulan Putra Ibu Pertiwi mencari tahu informasi kapan Hari Ayah dilaksanakan, hingga audiensi ke DPRD Kota Surakarta, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Hingga akhirnya setelah melalui kajian yang cukup panjang, Perkumpulan Putra Ibu Pertiwi menggelar deklarasi Hari Ayah untuk Indonesia yang bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional pada tanggal 12 November. Deklarasi tersebut memiliki semboyan, "Semoga Bapak bijak, Ayah sehat, Papa jaya." Pada hari dan jam yang sama juga, peringatan Hari Ayah ini dilakukan di Maumere, Flores, dan Nusa Tenggara Timur. Setelah deklarasi, mereka mengirimkan buku tersebut dan piagam deklarasi Hari Ayah Nasional kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Bupati di 4 penjuru Indonesia, yakni Sabang, Merauke, Sangir Talaud, dan Pulau Lote. Maka dari situlah diperingati Hari Ayah Nasional. Seorang ayah bukan hanya sekedar suami dari seorang istri, bukan juga bapak dari anak-anak mereka. Melainkan itu, ayah yang merupakan sosok pemimpin dalam rumah tangganya, bertugas untuk membimbing, mengawal, serta mengantarkan keluarganya agar selalu berada pada jalan yang benar. Jadi, bukan hanya soal mencari uang, ayah juga harus menjadi contoh teladan yang baik untuk para keluarganya. Pesan kita di Hari Kesehatan Nasional ini untuk kalian, semoga kalian tetap menjaga kesehatannya dengan baik sebelum timbulnya penyakit di masa yang akan datang. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dari adanya Hari Ayah Nasional ini, hanya sebuah renungan untuk kita semua agar mengetahui peran ayah dalam keluarga. Karena setiap individu berhak memaknai Hari Ayah Nasional ini sesuai dengan situasi hatinya masing-masing. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng kalian ya. Saran yang membangun sangat kita tunggu.